Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Muatan pelajaran PPKN dan IPS. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama ada pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya, kemudian hak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Baik, sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, masih ingatkah pembelajaran kita minggu lalu? Coba, jika masih ingat, pasti tentunya kalian sudah tahu ya, ini siapa? Ayo, masih ingat? Ya, betul. Ini adalah Michael Faraday. Siapa Michael Faraday itu? Oke, beliau adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, berbicara kita tentang arus listrik, pasti ada kaitannya dengan alat-alat elektronik ya, contohnya misalkan lampu. Ketika kita merasa gelap, maka supaya kita bisa terang, maka kita menggunakan lampu untuk menerangi lingkungan yang gelap tersebut. Nah, berbicara tentang lampu, anak-anak harus tahu nih, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut yaitu Thomas Alva Edison. Nah, beliau adalah ilmuwan atau tokoh yang menemukan atau menyempurnakan konsep lampu pijar, ya, atau bola lampu. Walaupun banyak yang menyebutkan bahwa Alva Edison ini bukan orang yang pertama ya, tapi beliau ini adalah orang yang menyempurnakan dari beberapa ilmuwan yang lainnya, sehingga lampu pijar atau bola lampu ini bisa digunakan secara efisien. Ya, oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi kedua tokoh ini adalah tokoh yang mengubah dunia dengan berbagai penemuannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berbicara tentang lampu, jadi lampu ini anak-anak dimanfaatkan untuk berbagai hal. Seperti kita belajar ketika cuacanya mendung, di kelas tentunya kelas menjadi gelap. Nah, dengan lampu inilah kita bisa menerangi ruangan yang tadinya gelap. Nah, ternyata bukan hanya itu saja. Jadi lampu ini dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya yaitu sebagai bagian dari alat transportasi. Misalnya, di sini ada motor, kemudian ada mobil, kemudian ada bus, ada juga pesawat terbang. Alat transportasi ini menggunakan lampu untuk penerangan saat berkendara tentunya di tempat yang gelap. Ya. Nah, tahukah anak-anak bahwa transportasi ini merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat? Kenapa Pak disebut sebagai perubahan sosial? Nah, jadi zaman dahulu masyarakat menggunakan ada yang menggunakan pedati, kemudian ada yang menggunakan rakit, ada juga yang menggunakan perahu dayung, dan juga ada yang menggunakan beca. Sebagai apa? Sebagai sarana transportasi. Nah, alat-alat transportasi ini masih sangat sederhana dan tentunya memiliki daya jelajah terbatas, sehingga memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak jauh. Terbayang sama kita ya, misalkan Banu mau pergi ke Surabaya menggunakan beca. Terbayang ya, berapa lama waktu yang ditempuh untuk tiba di Surabaya. Jadi, memang alat-alat ini, alat-alat zaman dulu seperti ini, sangat terbatas daya jelajahnya dan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Misalnya, di sini ada mobil, kemudian ada sepeda motor, ada kereta api, ada pesawat terbang, ada kapal laut. Nah, alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Contohnya misalkan Revaya pergi ke Sumatera atau misalkan Revaya pergi ke Jepang. Dengan pesawat, contohnya
waktu yang dibutuhkan itu tidak akan terlalu lama. Seperti itu. Jadi memang seiring perkembangan zaman, alat transportasi pun semakin maju. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Dahulu, alat transportasi hanya membawa manusia dan beberapa barang kecil, ya. Kini, alat transportasi tersebut seperti kereta api, kapal, pesawat, mereka mampu membawa barang atau mengangkut barang yang berukuran sangat besar dan menempuh jarak yang sangat jauh. Misalkan pernah kalian membeli paket atau membeli barang dari negara lain atau misalkan dari kota lain. Itu akan sangat cepat tibanya ya, tidak memerlukan waktu berbulan-bulan, cukup dengan beberapa hari barang tersebut bisa sampai ke rumah kita. Nah, itu berkat adanya perkembangan dari alat transportasi tersebut, ya. Jadi itulah perkembangan dari alat transportasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hak di rumah, kemudian hak di sekolah, dan di masyarakat, ya. Nah, anak-anak, saat membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata kita tidak sakit. Nah, salah satunya yaitu penerangan yang digunakan saat membaca adalah lampu. Nah, masih ingatkah anak-anak siapa penemu lampu? Atau penemu yang menyempurnakan konsep bola lampu? Ada yang masih ingat tadi? Ya, betul. Tokohnya adalah Thomas Alva Edison. Jadi beliau ini adalah tokoh atau ilmuwan yang menemukan atau menyempurnakan konsep bola lampu sehingga kita bisa menggunakannya di saat kita membutuhkannya sekarang ini. Ya, baik. Kita berbicara lagi tentang hak ya. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang hak, anak-anak masih ingatkah apa itu hak? Ayo. Ya, betul. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Betul ya? Nah, berikut ini contoh hak anak di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Misalnya, di sini hak di rumah ada memperoleh makanan yang bergizi. Kemudian hak di sekolah, memperoleh pengajaran dari guru. Kemudian hak di masyarakat, memperoleh rasa aman saat bermain. Nah, anak-anak, jadi setiap orang itu memilih hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak kita, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Ya, jadi ketika kita ingin bermain, karena hak kita bermain, kita bisa bermain seluas-luasnya atau semau kita. Nah, kita juga harus ingat bahwa di lingkungan kita itu ada juga hak orang lain. Kita harus bisa menjaga atau memperhatikan hak-hak orang lain. Jangan sampai kita terlalu mementingkan hak kita. Ya, nah ini adalah contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Contohnya misalkan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, kalau di rumah misalkan, ini adalah faktornya yaitu kemampuan ekonomi keluarga, kemudian aktivitas orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah, ya, faktornya yaitu ada waktu bermain, kemudian waktu belajar. Itu adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Ketika kita bermain nih lagi asik, karena bermain itu kan hak kita di sekolah. Nah, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bermain. Jadi hak kita itu bisa dipengaruhi oleh hak orang lain. Haknya apa? Haknya belajar, haknya bermain. Jadi anak-anak harus mampu membedakan kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat, faktornya yaitu ada kesadaran masyarakat, kemudian ada usia ya. Maksudnya di sini adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Walaupun kita bebas bermain, misalkan di lingkungan masyarakat, tapi kita juga harus menjaga kebersihan. Agar apa? Agar hak orang lain juga terpenuhi. Jadi anak-anak harus bisa memperhatikan hak orang lain ya. Jadi jangan terlalu fokus terhadap hak kita. Ada juga di lingkungan kita itu hak orang lain yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Ya, itu anak-anak mungkin pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak di sini ada beberapa soal ya. Hanya 4 soal. Silakan anak-anak untuk kerjakan di buku tulis kalian. Soal yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang hak? Nah, kemudian yang keduanya, tuliskan masing-masing 2 hak anak di lingkungan yang pertama rumah, kemudian sekolah, dan yang selanjutnya adalah masyarakat.
Nah, kemudian yang ketiganya, apa manfaat hadirnya sarana transportasi pada gambar berikut dalam bidang distribusi barang? Silakan anak-anak lihat gambarnya. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, apakah setiap wilayah di Indonesia memiliki kemajuan sarana transportasi yang sama? Nah, anak-anak boleh jelaskan menggunakan contoh, misalkan salah satu provinsi di Indonesia. Ya, silakan anak-anak kerjakan tugasnya dan jangan lupa nanti dikumpulkan. Baik, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Silakan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.